Kenapa kamu nggak nyebur kolam yang sejuk ini di hari sepanas ini? Kamu masuk ke air yang segar dan menikmati angin sepoi-sepoi. Semuanya sempurna. Sampai ada bayangan gelap bergerak di bawah permukaan air. Kamu pikir paling daun kalau lihat ukurannya. Jadi kamu nggak begitu perhatikan. Sampai hewan itu menggigitmu pas di jempol kakimu. Setelah keluar dari air, kamu sadar sudah jadi korban serangan serangga air raksasa. Kamu lagi sial karena ketemu toe biter atau kadang disebut kutu aligator. Kamu bakal selamat karena gigitan monster ini, tapi rasanya nggak enak. Karena serangga air raksasa ditemukan di habitat air tawar di seluruh dunia, gigitannya lebih umum dibanding yang kita mau. Lain kali, lebih waspada ya. Inilah yang perlu kamu tahu untuk mengenalinya. Serangga air raksasa ini tumbuh sampai sepanjang 10 cm. Menurut Guinness World Records, itu menjadikannya sebagai serangga air terbesar di bumi. Gigitan serangga ini dikatakan sebagai salah satu luka gigitan serangga paling nyeri yang bisa dialami manusia. Meskipun bisa ditemukan di seluruh dunia, serangga ini umumnya dijumpai di Amerika Utara. Hewan ini menyatu dengan lanskap tubuhnya yang coklat gelap menyerupai daun-daun di lahan basah. Tak heran kalau kamu nggak melihatnya. Secara alami, serangga ini predator, biasa makan ikan-ikan kecil, berudu, dan serangga lain. Tapi hewan ini dikenal bisa merobohkan mangsa yang lebih besar, kayak ular, bahkan kura-kura. Untung kamu jauh lebih besar dari kura-kura. Sebagian spesies toe biter betinanya akan bertelur di punggung pejantannya. Lalu pejantannya akan membawa telur itu kemanapun dia pergi. Meski kesannya manis, sayang pemandangan toe biter jantan yang menggendong telurnya sangat tidak menyenangkan dan bisa bikin kamu gemeteran. Dan parahnya lagi, meskipun disebut serangga air, hewan ini bisa terbang loh. Jadi jangan cuma awasi bagian bawah, ia juga bisa datang dari atas. Ketika kamu mengatur napas di pinggir kolam, sesuatu hinggap di bahumu. Cepat kibaskan, itu lalat bot. Lalat bot adalah hewan kecil jahat yang bertelur di tubuh nyamuk yang menyuntikkan telur-telur itu ke dalam tubuh manusia. Suhu tubuhmu yang hangat menjadi lingkungan inkubasi sempurna. Ketika menetas, ia akan memulai hidup dengan pekerjaan yang melelahkan, yaitu memakan jalannya untuk keluar. Keren! Kemungkinan besar kamu akan menemukannya di Amerika Tengah dan Selatan. Tapi bukan nggak masuk akal kalau kamu bertemu makhluk kecil ini di Florida loh. Nama cacing kepala martil nggak berkesan bagus dalam pikiran kita. Kayak persilangan mustahil antara sejenis hiu dengan cacing tanah. Kalau dilihat memang hampir benar. Sejumlah penampakan makhluk aneh ini dilaporkan terlihat di seluruh Georgia. Cacing ini sesuai dengan namanya, kepalanya berbentuk bulan sabit atau yang kayak kepalanya, mulutnya ada di bagian tengah tubuhnya. Tampilannya nggak menyenangkan karena satu alasan, hewan ini beracun. Cacing ini mengeluarkan tetrodotoxin, kayak ikan buntal. Ilmuwan belum yakin bagaimana hewan ini memakai racunnya, tapi kemungkinan hewan ini memakainya untuk menangkap mangsa cacing lain. Kita juga belum tahu sejauh mana cacing ini bisa membahayakan manusia, tapi para ahli bilang lebih baik menjauh apapun yang terjadi. Terutama jangan menyakitinya, karena cacing ini punya kemampuan spektakuler meregenerasi bagian tubuhnya yang terpotong, kayak mitos Hydra. Catatan tambahan, seseorang yang suka humor menjuluki cacing ini teri darat, yang kedengarannya jauh kurang mengerikan dibanding cacing kepala martil. Ulat silkworm raksasa kelihatan mengintimidasi kayak namanya. Bisanya yang ampuh bukan lelucon. Larvanya diselubungi bulu-bulu kecil mirip tombak yang melepaskan racun antikoagulan yang sangat berbahaya. Jadi tertusuk salah satunya nggak enak, tapi parahnya lagi, ulat ini suka bergerombol. Jadi sudah biasa kalau tanpa disengaja terkena beberapa ulat ini sekaligus. Kebanyakan orang yang disengat nggak merasakannya. Itu bagus kan? Enggak lah. Artinya orang itu nggak tahu apa yang terjadi saat muncul gejala. Selain itu, nggak ada tanda yang jelas ditinggalkan di tempat disengatnya. Salah satu yang teraneh dari ulat ini adalah ukurannya yang sangat kecil dibanding kerusakan yang ditimbulkan, biasanya sekitar 5,08 cm. Ulat ini umumnya ditemukan di hutan hujan tropis Amerika Selatan, termasuk Uruguay, Argentina, dan Brazil. Tapi kejutannya, makhluk merayap yang seram ini bukan cuma memiliki satu bentuk loh. Ulat cuma tahap pertama kehidupannya. Ya, begitulah tampilannya saat bayi.
Begitu mencapai usia dewasa, bentuknya akan berubah seluruhnya menjadi ngengat sutra raksasa. Tapi jangan mengira kalau ngengat ini nggak bahaya lagi, karena duri-durinya yang jahat sudah hilang. Ngengat ini tetap berbisa dan sekarang malah bisa terbang. Kamu bisa merasa lega karena ngengat ini cuma hidup beberapa minggu dalam bentuk ini. Sebab begitu bermetamorfosis, hewan ini nggak akan punya mulut lagi untuk makan. Racun laba-laba jaring corong Australia bisa membunuh manusia dewasa dalam waktu 15 menitan. Karena itu, serangga ini dikenal luas sebagai laba-laba paling berbahaya di dunia. Meskipun semua laba-laba jaring corong bukan hewan yang bersahabat, spesies khusus ini juaranya. Laba-laba ini relatif besar dan agresif, dengan taring menghadap ke belakang yang bisa menusuk jari tanganmu. Laba-laba jantannya sering berkeliaran ke area yang dihuni manusia untuk mencari pasangan dan lebih mungkin menyebabkan bahaya. Laba-laba ini bikin liang di area sejuk dan terlindung, kayak di bawah batu atau di dalam batang kayu busuk. Yang lebih parah, biasanya hewan ini ditemukan di semak-semak dan tumpukan batu di pinggir kota. Jika enggak dari Australia, kamu bisa menafas lega karena serangga ini hanya ada di sana. Jika kamu berasal dari Australia, perhatikan baik-baik lingkunganmu. Dan jika kamu lihat salah satu laba-laba ini, pergilah sejauh mungkin. Berita bagusnya, penawar bisanya dikembangkan di tahun 1981, tapi yang terbaik tetap menghindarinya. Jauh di dasar laut, di wilayah tropis, mungkin kamu lihat kerang bermotif cantik kayak gini. Warna dan ukurannya bermacam-macam dan mirip vas tembikar kecil yang dibuat perajin kecil bawah air. Kalau kamu kayak aku, mungkin instingmu ingin memungut dan membawanya pulang sebagai souvenir. Tapi itu hal terakhir yang boleh kamu lakukan. Ini bukan kerang tua sembarangan. Ini adalah rumah keong kerucut. Jika nama itu nggak bikin ciut nyalimu, ntar lagi ya. Kayak kebanyakan keong kerucut ini lamban. Tapi ia menembusnya dengan momen-momen kecepatan berbahaya. Hewan ini predator yang memangsa keong lain, ikan dan cacing laut. Keong ini mengindra makanan di dekatnya dengan hidungnya dan memakai belalai tajam seperti jarum untuk menombak mangsa. Paruhnya yang mirip harpun cukup kuat untuk menembus kain, bahkan sarung tangan menyelam yang diperkuat. Kalau kamu manusia dan kuharap begitu, maka kamu bukan makanan ideal keong kerucut. Tapi itu nggak mencegah keong untuk menyengat orang yang terlalu dekat. Kalau keong ini menyengat, kemungkinan kamu nggak akan merasakannya, sebab bisa yang disuntikan saat itu tercampur dengan pereda rasa sakit alami. Ketiadaan rasa sakit inilah yang bikin keong ini sangat bahaya. Tanpa tahu apa yang menyengatmu, mungkin kamu nggak akan menyadari gejala-gejala sengatan sampai sudah terlambat. Jadi, jika kamu lihat kerang yang indah, lebih baik tinggalkan saja. Kumbang pengebom yang amat kecil ini memiliki bakat unik loh. Jika terancam, ia bisa menembakkan asam beracun yang panas mendidih dari punggungnya. Kumbang ini memakai semprotan bahan kimia yang bau itu untuk mengusir predator dan menyerang serangga lain. Dan itu sangat berhasil. Terkadang, cara ini bahkan menyelamatkan nyawa si kumbang setelah dia ditelan. Katak sering memuntahkan hewan ini lagi begitu sadar rasanya kurang menyenangkan. Kamu mungkin juga menemukannya di berbagai ekosistem, dari gurun sampai padang rumput dan hutan lebat. Kumbang ini begitu serba bisa, hingga bisa ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Mungkin kamu belum pernah melihatnya, karena ukurannya yang begitu kecil, cuma sekitar sebesar kuku. Yang luar biasa, semprotan yang ampuh bisa datang dari serangga kecil itu. Ini bisa terjadi karena struktur internal rumit bilik-bilik dan penampungan yang memadukan dua senyawa kimia, hidrokuinon dan hidrogen peroksida. Kedua bahan itu disimpan secara terpisah di penampungan di perut kumbang itu. Racun itu melalui katup dan bertemu di bilik utama untuk dicampur dengan enzim yang memulai reaksinya. Gas-gas yang dihasilkan dalam reaksi itu dengan cepat mengembang dan menghasilkan sejumlah besar panas. Apapun yang dilakukan, kamu pasti nggak ingin deket-deket sama makhluk ini. Kamu kira zombie hanya ada dalam film, tapi ancamannya jauh lebih nyata jika kamu adalah tonggeret. Jamur Mesospora punya tujuan unik yang dimiliki sedikit jamur lainnya. Jamur ini numpang di dalam tubuh tonggeret penyanyi, mengambil alih pikiran serangga itu dan mengubahnya jadi zombie di dunia nyata. Tonggeret yang terinfeksi bertingkah sangat wajar, dengan tujuan cuma menyebarkan lebih banyak jamur ke tonggeret lain. Yang paling menakutkan, serangga itu tetap sepenuhnya berfungsi sepanjang waktu tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah diambil alih selain perilaku anehnya sampai keadaan sudah sangat terlambat. Meskipun bukan ancaman bagi manusia, tetap saja sangat meresahkan saat tahu bahwa serangga yang mendengung di pepohonan itu mungkin makhluk dari film mengerikan.
Kamu melihat sarang kecil di atas tanah. Bentuknya kerucut, mirip gunung berapi mini dan tersebar di halaman belakang rumahmu. Semut biasanya tidak berbahaya dan tidak mengganggu kok. Serangga ini cuma beraktivitas dengan giat bekerja. Tapi kalau kamu ada di dekat pasukan semut bulldog Australia, pesanku cuma satu, kabur! Nama serangga menyeramkan ini berasal dari, ya kelihatan jelas kan? Rahang runcing besar yang menonjol dari mulutnya. Rahang ini digunakan untuk menangkap organisme malang yang saat itu kebetulan ada di dekatnya. Semut bulldog Australia bisa memangsa kumbang, ulat, lalat, bahkan tawon, laba-laba, dan katak. Semut ini akan mengejar mangsanya yang berani dekat-dekat dengannya. Karena ganas dan pintar, serangga ini bisa loh mengusir pesaingnya, laba-laba pemburu pipih. Caranya dengan menumpuk ranting, daun, dan benda lain ke sarang laba-laba. Si arachnida pun harus menjauh, meninggalkan banyak sumber makanan untuk para semut. Oke, yuk kita telisik anatomi semut ini lebih mendalam, karena bukan cuma rahangnya yang perlu kita waspadai. Rahang ini berfungsi untuk memegang makanan, musuh, atau kulitmu, sekaligus menyuntikkan sengat yang sangat berbisa. Sengatannya ini berbeda dari sengatan lebah loh, yang sekali cus langsung beres, tapi berkali-kali. Dan bagi sesama semut tidak membahayakan kok. Jadi kamu perlu menghindari sengatannya, bukan gigitannya. Meski begitu, gigitannya juga lumayan sakit sih. Saat merasakan bahaya, ia akan melepaskan bahan kimia ke udara untuk memperingatkan semut lain. Kalau kamu tak sengaja menginjakan kaki di dekat koloninya, seluruh pasukan semut akan keluar dan memburumu. Belum cukup sampai di situ loh, penglihatannya super tajam, gerakannya cepat, dan bisa melompat. Untuk ukuran semut, tubuhnya juga bongsor, kira-kira sepanjang batang korek api. Udah, jauh-jauh aja deh dari semut ini. Jangan cuma fokus ke bawah aja saat kamu mencoba mengantisipasi bahaya. Lihat ke sekeliling. Ada lebah afrikanisasi yang datang ke arahmu. Organisme ini merupakan hasil dari eksperimen lab yang gagal total. Jadi, semuanya berawal dari tahun 1950-an saat para peneliti ingin membuat lebah yang menghasilkan lebih banyak madu. Caranya dengan menyilangkan spesies lebah madu Afrika dengan lebah Eropa. Maka lahirlah lebah Frankenstein ganas yang lebih agresif dan defensif dibanding spesies lain. Sebetulnya eksperimen awalnya berjalan dengan mulus, tapi suatu hari karena insiden di laboratorium, lebih dari 20 koloni monster terbang ini kabur, kemudian menyebar ke seluruh Amerika Selatan dan sampai ke bagian utaranya. Banyak yang bilang lebah afrikanisasi tidak suka sarangnya didekati manusia sampai jarak 4,5 meter atau setengah panjang bus. Untuk melindungi sarangnya, kawanan lebah ini akan keluar. Pakai keroyokan pastinya. Sekitar 10.000 lebah yang sedang marah akan terbang ke arah si penyusup, mengejarnya hingga sejauh 4 kali panjang lapangan sepak bola. Kalau kamu dikejar lebah ini, semoga kamu tetap strong deh. Ada juga lebah besar yang tak kalah menyeramkan, tawon raksasa Asia. Ukurannya paling besar hingga sebesar jempol tangan dan 20 kali lebih besar dari lebah madu biasa. Tawon ini memangsa lebah madu, tawon lain, belalang sembah, dan bahkan sesamanya. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 40 km per jam saat mengejar mangsa atau saat mengusir manusia pengganggu. Sengatnya cukup panjang sehingga bisa menembus pakaian pelindung yang dipakai oleh peternak lebah. Dan ternyata lebah ini tercatat pernah menyemprotkan racunnya ke mata manusia. Oke, cukup ya pembahasan soal serangan mengerikan yang datang dari udara ini. Yuk beralih ke pantai. Lagi enak-enaknya jalan santuy sambil ngumpulin kerang, tiba-tiba harus terhenti. Hati-hati, jangan sampai kamu mengambil siput kerucut. Saat berburu atau mempertahankan diri, siput ini akan menembakkan tombak mirip jarum melalui ujung cangkangnya yang runcing. Setetes kecil racunnya itu mampu melumpuhkan 10 orang dewasa. Perlu diingat, racun yang satu ini belum ada penawarnya. Penghuni laut dengan racun terkuat di dunia adalah ubur-ubur kotak.
Organisme ini lumayan besar, kira-kira sepanjang lengan bawahmu, tapi belum termasuk tentakelnya yang lebih panjang lagi. Tapi kemungkinan kita tidak seketika melihatnya karena tubuhnya transparan. Ubur-ubur ini menangkap mangsa dengan tentakelnya yang beracun. Racunnya sendiri bisa melumpuhkan 60 orang dewasa. Tidak banyak di antara para korbannya yang bisa sesumbar kalau mereka telah selamat dari ubur-ubur ini. Ngeri. Laut dan halaman belakang rumahmu ternyata sama-sama berbahaya tuh. Saat sedang bersih-bersih gudang, kamu perlu waspada dengan laba-laba pertapa coklat. Ukurannya memang tidak seberapa, kurang lebih sebesar koin. Justru ini yang jadi masalahnya. Kalau ada tarantula yang mendekat, kamu akan mudah melihatnya. Lagi pula tarantula tidak berbahaya kan? Tapi kalau yang kamu lihat laba-laba pertapa coklat, semuanya sudah keburu telat. Gigitan pertamanya memang tidak terlalu sakit, beberapa korbannya bahkan tidak merasakannya. Tapi begitu taringnya tertancap ke kulitmu, racunnya akan mulai melancarkan serangan secara diam-diam. Dalam 3-8 jam, bekas gigitan di kulitmu akan kemerahan dan membengkak, disusul dengan sensasi terbakar, dan efeknya akan semakin parah. Biasanya baru hilang setelah 5 hari, tapi bisa berlanjut sampai 3 bulan. Serangga yang sering kamu temui pun bisa berbahaya loh, contohnya lalat yang terbang di sekitar dapur. Memangnya kamu tahu dari mana saja lalat ini berasal? Sebelum sampai di rumahmu, mungkin ia telah hinggap di tempat sampah, lalu terbang ke toilet umum, mendarat di lantai, dinding, dan kursi toilet. Bisa juga kan kongkow di kandang sapi? Kalau kebun binatang? Si lalat pernah menghinggapi semua tempat kotor. Nah loh, ia mulai mendarat di atas wadah buah segar yang kamu pajang di atas meja. Mikroba yang tertempel di mulut dan kaki binatang bersayap ini juga berpindah ke makananmu. Bakteri jahat membuat kita jatuh sakit. Selalu jaga kebersihan dan usir semua lalat di rumahmu ya. Oh, coba perhatikan ladybug ini. Wah, jangan-jangan cuma ladybug bohongan. Inilah Lady Beetle Asia. Warnanya jingga dan kuning, bukan merah seperti ladybug. Perbedaannya terlihat jelas kok. Ada bercak berbentuk M di kepalanya nggak? Kalau ada, berarti dia imposter. Lady Beetle Asia didatangkan ke Amerika Utara dan Eropa dari Asia. Tugasnya saat itu untuk membasmi kutu daun yang jadi parasit. Tapi malah berakhir jadi bumerang. Agak dejavu ya, serangga ini sendiri malah menjadi parasit. Saking banyaknya, Lady Beetle ini sampai menggantikan ladybug biasa. Bukan cuma menggigit, tapi juga menghasilkan cairan kuning berbau yang bisa menodai dinding atau permukaan lain yang dihinggapinya. Ulat hak lebih mirip laba-laba daripada ulat, ya kan? Semua tentakelnya mirip lengan yang keluar dari sisi tubuhnya, serta ditutupi bulu berbisa. Satu sentuhan saja bisa menyebabkan iritasi. Widih, ampuhnya. Kalau ulat bulu ini merayap di tubuhmu, jangan singkirkan dengan jari. Segera ambil pinset, dan kalau bulunya menancap di kulitmu, tempelkan selotip secara perlahan, lalu lepaskan untuk mencabut semua bulunya. Jangan pakai selotip yang sama, nanti kamu malah akan membuat bulunya menempel lagi. Cuci area yang tersengat dengan sabun dan air, lalu gunakan krim anti gatal jika perlu. Kalau kamu sedang berada di Amerika Utara, selalu hati-hati dengan kalajengking paling berbisa di sana ya. Kalajengking kulit kayu Arizona bergerak dalam kelompok. Jadi, kalau kamu melihat satu ekor, berarti teman-temannya bersembunyi di dekatmu. Kalajengking ini punya penglihatan yang super tajam. Jadi, ia bisa melihatmu saat kamu tidak bisa melihatnya. Nah, ini nih yang bikin merinding. Kalajengking kulit kayu lebih suka berdiam dalam posisi terbalik. Jadi, bisa bersembunyi di bawah meja yang kamu tempati. Sebagian serangga yang bersembunyi masih bisa terlihat kok. Ada yang bersantai abis di ujung rerumputan sambil menunggu mangsanya lewat. Wah, ada kaki. Monster ini pun melompat ke kakimu lalu menghisap darahmu. Kutu memang kecil sih, tapi itulah yang membuatnya menakutkan. Tempat persembunyiannya bisa di mana saja, di rumput, semak-semak, tanah, dan dedaunan. Saat kutu mulai merayap di tubuhmu, kamu akan sulit merasakannya. Gigitannya juga tidak terdeteksi. Kadang malah hewan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Ih, itulah kata yang paling sering disandangkan pada kecoak.
seperti lalat, kaki kecoak juga kotor dan bisa menapak di seluruh permukaan rumah, termasuk juga makanan. Nah, kamu tahu nggak? Kecoak bisa menggigit manusia loh, tapi jarang. Habitatnya ada di setiap benua, kecuali Antartika. Oke, kita pindah ke sana aja yuk. Coba bayangin deh, ada hewan menyeramkan berkeliaran di tempat tidurmu saat kamu lagi tidur nyenyak di malam hari. Dan parahnya lagi, ia memakan tubuhmu. Kutu busuk sudah sangat terkenal kan, jadi tidak perlu dijelaskan terlalu detail. Dan ternyata hewan ini dianggap tidak membahayakan kesehatan. Memangnya siapa sih yang mau sekujur tubuhnya dipenuhi bentol merah kecil? Jangan salah dulu, kutu busuk tidak cuma ada di rumah kotor, karena tempat mainnya bisa di kasur dan rumah manapun kalau ada kesempatan. Rayap memang tidak menggigit, tidak merayap di kasur, dan tidak tertarik dengan makanan yang ada di lemari. Lah terus makan apa dong? Rumahmu. Cara mainnya super rapi karena cuma diam-diam. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu rumahnya telah digerogoti. Kalaupun mereka sadar, semuanya sudah terlambat, yaitu saat struktur kayu penopang rumah mulai lapuk. Seperti kutu busuk, rayap juga sulit dimusnahkan. Bukan cuma merayap di dinding, tapi juga bisa menggerogoti sofa. Iya, beneran, di tempat yang kamu pakai untuk nonton TV dan tidur siang. Semoga mimpimu indah deh. Banyak hewan yang benar-benar menunjukkan kegaharan mereka. Hiu dengan deretan gigi tajamnya, kalajengking dengan sengatan berbisanya, suara menakutkan ular derik yang siap menyerang. Kira-kira begitulah. Namun, banyak juga makhluk yang terlihat tak berbahaya, malah mendatangkan malapetaka yang jauh lebih besar dibanding hewan paling gahar sekalipun. Misalnya, spotted lanternfly, serangga mungil nan cantik yang berasal dari beberapa wilayah di Taiwan, Vietnam, dan Tiongkok bagian utara yang sukses menyebarkan teror di seluruh dunia. Yikes! Jadi begini, ukuran hewan ini hanya seukuran ujung jarimu dan bentuknya mudah dikenali. Sayap depannya berwarna abu-abu atau kecoklatan dengan bintik hitam. Di bawahnya, kamu bisa lihat sayap merah terang yang membuat serangga ini tampak sangat cantik. Tapi, jangan tertipu. Serangga ini bisa jadi mimpi buruk. Hewan ini terus bergerak, terbang menuju Korea dan Jepang, bahkan melintasi samudra menuju Amerika Tengah. Dalam perjalanannya, serangga imut ini telah menghancurkan berbagai spesies tumbuhan. Di Amerika Serikat, pohon maple dan betula pun menjadi korbannya. Memang seberapa parah sih efeknya? Lanternfly menembus jaringan daun dan batang pohon, lalu menghisap getahnya, dan hanya menyisakan lapisan penuh gula pada daun yang bisa menyebabkan tumbuhnya jamur. Akibatnya, tumbuhan atau pohon berhenti tumbuh dan akhirnya layu. Ini bisa berakibat buruk pada tanaman, produksi makanan, dan penghijauan hutan. Eits, tak perlu khawatir berlebihan. Serangga ini tidak menggigit atau menyengat manusia. Walau begitu, efeknya pada tumbuhan yang begitu besar sampai membuat pihak berwenang turun tangan mengatasinya. Dari daratan, kita menyelam ke lautan untuk bertemu dengan makhluk yang tubuhnya ditutupi duri beracun. Perkenalkan, Crown of Thorn Starfish atau si bulu seribu. Hewan ini menghabiskan harinya dengan merayap ke sana-sini dan menyantap koral. Dalam keadaan normal, efeknya baik bagi ekosistem karena bulu seribu memakan koral yang tumbuh terlalu cepat sehingga memberi kesempatan bagi spesies koral yang tumbuh lebih lambat untuk mengejar ketinggalannya. Tapi, kalau jumlahnya terlalu banyak, baru deh masalah sebenarnya muncul karena hewan ini bisa dengan cepat membabat habis sebagian besar terumbu karang. Bulu seribu bahkan dianggap sebagai biang keladi hilangnya karang dalam jumlah yang besar di Great Barrier Reef atau terumbu sawar besar di Australia. Penelitian yang diadakan tahun 2012 menunjukkan bahwa hewan ini adalah salah satu dari 2 penyebab utama musnahnya gugusan karang dalam 27 tahun terakhir. Penyebab satunya adalah badai tropis. Lebih parah lagi, duri bulu seribu menghasilkan neurotoksin yang menyebabkan rasa sakit yang menusuk-nusuk yang berlangsung selama berjam-jam. Kalau kamu tak sengaja menyentuh atau menginjak hewan ini, durinya dapat menembus kulitmu. Lalu, kemungkinan akan timbul infeksi dan berbagai masalah lainnya. Lebih baik jangan dekat-dekat deh. Selanjutnya, ikan mas. Kamu pasti tahu jenis ikan mas yang warna-warni itu loh, ikan koi. Jenis ini memang dikembangbiakan secara khusus agar terlihat lebih menarik.
Makanan ikan mas terdapat di bagian dasar air tawar. Hewan ini memakan tumbuhan, binatang, alga, dan mikroorganisme yang hidup di lumpur sungai atau danau. Masalahnya, cara mereka makan menurunkan kualitas air. Ikan mas mencabut akar tumbuhan yang mereka makan dan membuat air keruh, menyebabkan sinar matahari tidak dapat menembus air sehingga menjadi bencana bagi beberapa spesies lainnya. Hewan ini juga menghasilkan nitrogen dalam jumlah besar yang membuat air tidak bisa dihuni ikan lain. Itulah kenapa banyak yang menganggapnya sebagai hama. Ajaibnya, gajah juga termasuk dalam daftar teror alam ini loh. Untuk menemukan makanan dan air, hewan besar ini mengarungi area yang luas. Mereka mematahkan batang pohon, mencabut semak dan pepohonan hingga ke akarnya. Kalau hanya beberapa, mungkin kerusakannya dapat diperbaiki secara alami. Sayangnya, efeknya begitu buruk sehingga membuat para ilmuwan khawatir. Pepohonan di seluruh Afrika Timur rusak berat oleh gajah yang melintas. Harap diingat, raksasa jinak ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kala itu, terjadi kebakaran hutan yang memaksa gajah untuk berpindah. Kabar gembiranya, setelah gajah mengunyah buah-buahan dan sayur mayur, biji buah dan sayuran ini juga ikut terbawa berkilo-kilometer jauhnya. Kok bisa? Iya, lewat kotorannya. Kemudian pepohonan baru mulai tumbuh. Dan jika kondisi lingkungannya sedang kekeringan, gajah menggali lubang yang dalam menggunakan kaki, belalai, dan gadingnya. Hal ini juga membantu hewan yang kehausan di sekitarnya. Perusak ekosistem lainnya adalah kanguru. Jumlah hewan ini terlalu banyak hingga menyebabkan masalah baru di Australia. 1 dekade dengan hujan dan cuaca lembab menyediakan makanan yang melimpah bagi hewan berkantung ini. Jumlah hewan ini tadinya hanya 27 juta pada tahun 2010, lalu melonjak ke 45 juta hanya dalam waktu 6 tahun. Kanguru mulai membabat habis tumbuhan asli Australia sehingga banyak hewan yang kehilangan makanan dan habitatnya. Hewan ini mencabut tumbuhan dari tanah, membuat tanah di berbagai area kehilangan penahannya sehingga mengalami erosi. Kawanan belalang dalam jumlah yang sangat besar dan menyebar di berbagai area menghancurkan tanaman yang dilewatinya. Ini menyebabkan kelangkaan makanan dan beberapa spesies tidak dapat bertahan hidup. Yang paling berbahaya adalah belalang gurun yang hidup di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Biasanya, hewan ini menduduki area seluas 15 juta kilometer persegi. Ini hampir 2 kali lipat luas Kanada. Dan saat terjadi lonjakan, bisa mencakup 1/5 daratan bumi. Kawanan yang biasanya memenuhi langit ukurannya bisa mencapai 740 km. Berisikan 60 juta belalang setiap 1 km. Setiap ekor belalang memakan tumbuhan yang setara dengan berat tubuhnya setiap hari. Kawanan belalang seukuran kota Paris bisa menghabiskan makanan yang setara dengan jumlah makanan dari setengah populasi Prancis dalam sehari. Kambing juga tidak bisa dianggap remeh. Hewan rakus ini sangat menyukai semak belukar, pohon, dan semua jenis tanaman. Kambing bisa mengubah hutan rimbun menjadi padang rumput kalau hewan ini dibiarkan hidup bebas. Masalah mulai terlihat di Australia dan pulau terpencil lainnya di mana orang baru mulai bermukim. Hewan ini menggali hingga lapisan keras bumi dengan kukunya. Saat cuaca buruk, angin akan memindahkan tanah yang lembek ini dan erosi pun terjadi. Spesies mungil tapi berbahaya lainnya adalah katak tebu. Hewan ini sukses menduduki kawasan Oseania, Karibia, Amerika Serikat, dan beberapa tempat lainnya. Pada awalnya, hewan ini digunakan untuk menghalau hama lainnya, tapi malah berakhir jadi hama. Katak ini beracun, dan ilmuwan beranggapan hewan ini ada hubungannya dengan punahnya beberapa spesies di Queensland Utara. Katak ini berbahaya bagi alam karena kelenjar racunnya dapat membunuh burung, mamalia, ikan, dan reptil. Hewan ini bersaing untuk mendapatkan makanan dan memakan semua yang bisa ditelannya. Sampah dapur, makanan hewan peliharaanmu, bahkan hewan lainnya. Beberapa spesies berkembang biak di kayu yang membusuk. Tapi, kumbang pinus gunung dapat memusnahkan pohon yang masih hidup. Serangga ini menginvasi pegunungan Rocky di Kanada dan ratusan ribu hektar area telah menjadi korbannya. Hewan ini bertelur di bawah kulit pohon. Hal ini mengganggu pembuluh tapis yang merupakan sistem vaskular tanaman mirip pembuluh darah pada manusia, lalu menghentikan sirkulasi pada pohon. Akhirnya, pohon tersebut berubah menjadi coklat dan membusuk. Butuh waktu 2 minggu bagi serangga ini untuk memusnahkan lapisan luar pohon.
Serangga ini cukup kuat karena tahan dingin hingga suhu minus 40 derajat Celcius. Begitu sebuah pohon terinfeksi, jangan harap bisa selamat. Ubur-ubur telah menjadi bagian dari ekosistem dunia selama 500 juta tahun. Tapi sepertinya sekarang hewan ini menguasai lautan, bahkan bisa dibilang menguasai dunia. Hembusan angin kuat dan cuaca panas yang baru-baru ini terjadi telah mendorong sejumlah besar ubur-ubur Portugis mendekati pantai, membuat kawanan besar hewan ini menyengat banyak orang. Tahun 2018, lebih dari 1.000 orang tersengat di Florida. Tahun 2019, tercatat ada 13.000 kasus di Queensland, Australia hanya dalam waktu 1 minggu. Tidak hanya itu, tahun 2011, 2 reaktor nuklir terpaksa ditutup di Skotlandia karena sekawanan ubur-ubur menghalangi saringan pendinginnya. Kasus serupa terjadi di Swedia tahun 2013 yang menyebabkan matinya pembangkit listrik. Tahun 1999, sebuah pulau di Filipina mengalami mati listrik total akibat ubur-ubur. Terlalu banyak ubur-ubur dapat memicu rusaknya ekosistem. Tapi meskipun hewan ini berkembang biak dengan sangat cepat, jumlahnya tidak mengkhawatirkan. Setidaknya, belum. Salah satu spesies paling menyebalkan di muka bumi, tapi mungkin bukan karena alasan yang ada di pikiranmu, adalah tikus. Hewan ini paling jago bertahan hidup, dan inilah yang menjadikannya berbahaya saat berada di area baru. Seperti saat tikus hitam menginvasi pulau Lord Howe di Laut Tasman. Hewan ini menghancurkan hasil panen, melahap buah-buahan dan biji-bijian tanaman setempat yang menghambat tanaman ini tumbuh kembali. Mereka juga memakan telur burung dari sarangnya dan melahap apapun yang ada di hadapannya. Para ahli yakin kalau tikus kecil pertama kali muncul di kawasan ini tahun 1850. Sedangkan tikus besar muncul tahun 1918 saat melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Dalam 100 tahun, hewan ini menjadi penyebab utama punahnya 5 spesies burung, 13 invertebrata, dan 2 tumbuhan. Sampai membuat kebun binatang mengadopsi 2 spesies burung langka lainnya untuk membantu hewan ini bertahan hidup. Ada 150.000 tikus besar dan 200.000 tikus kecil di pulau tersebut. Untungnya, spesies burung yang hampir punah kembali berkembang biak setelah dilakukan pemusnahan tikus besar-besaran. Yang terakhir adalah manusia. Ayolah, apa masih perlu dijelaskan? Kamu sedang bersantai di rumah, menikmati kopi di senja hari, di kamarmu yang nyaman. Tapi tiba-tiba kamu melihat nyamuk yang besar. Tidak, lebih tepatnya, raksasa. Kakinya yang panjang dan kurus membentang selebar telapak tanganmu. Dan ia terhuyung menabrak apapun yang ada di hadapannya. Meski bentuknya ramping, hewan ini tetap menakutkan. Bagaimana jika nyamuk ini membawa malaria? Bagaimana jika nyamuk ini memakanmu hidup-hidup saat kamu terlelap? Perlahan, agar tidak menarik perhatian monster itu ke dirimu sendiri, kamu turun dari kasur empukmu dan lari ke kamar mandi, mengunci diri di sana, dan membuka browser di ponselmu. Setelah beberapa detik, kamu menarik napas lega. Ternyata itu hanya crane fly, yang tentu saja bukan nyamuk. Bentuknya mungkin seperti monster terbang, tapi sebenarnya dia ramah dan bahkan tidak berdaya. Banyak crane fly bahkan tidak punya mulut, jadi mereka sama sekali tidak makan. Dan untuk spesies yang punya alat makan, hanya akan memakan nektar bunga manis. Crane fly terbang dengan sangat kikuk. Sayap mereka yang agak pendek tidak sebanding dengan tubuh besar dan kaki panjangnya. Jadi mereka lambat dan mudah ditangkap. Burung, katak, kelelawar, serta kucing suka menjadikan mereka camilan. Satu-satunya cara agar mereka tidak dimangsa adalah dengan melepas salah satu anggota tubuhnya. Kaki mereka mudah patah, bahkan tanpa disentuh sama sekali. Dan jika kamu masih belum yakin untuk tidak berlari keluar dan membakar rumahmu saat melihat makhluk ini, pikirkanlah ini. Crane fly bisa memberitahumu apakah kolam renang tempat kamu akan berendam berkualitas baik atau tidak. Jika kamu melihat serangga ini melayang atau hinggap di atas air, berarti airnya bersih. Bukan cuma itu, nelayan seringkali membuat umpan mereka terlihat seperti larva crane fly karena bentuknya lebih menggiurkan bagi ikan. Tapi selagi bergoogle ria, kamu tertarik membaca tentang sejumlah serangga yang aneh dan tidak kalah unik lainnya. Misalnya, ada kutu busuk berwajah manusia. Tenang, mereka tidak benar-benar bau. Setidaknya untuk manusia, mereka mengeluarkan feromon yang menarik perhatian kutu busuk lainnya, guna menginformasikan bahwa ada makanan di dekatnya.
Ciri fisiknya yang paling aneh ada pada namanya. Kutu busuk berwajah manusia, memiliki wajah di punggungnya dengan 3 titik hitam terbentuk di atas warna merah. Warna punggungnya yang cerah memperingatkan predator bahwa serangga itu tidak enak atau bahkan beracun. Sementara kedua mata hitamnya menarik perhatian pemangsa dari kepalanya yang rentan. Nama ulat pelana juga lumayan jelas memberitahu fitur tubuhnya. Makhluk ini terlihat seperti dari planet lain dengan pelana hijau cerah di punggungnya. Dan hanya pelana ini yang sayangnya aman disentuh. Duri yang kamu lihat di sekujur tubuhnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin membelai makhluk mungil ini, pastikan kamu tidak menyentuh bagian lain. Baiklah, selanjutnya kita memiliki kumbang titan. Inilah kumbang terbesar di seluruh dunia. Dia dapat tumbuh sepanjang telapak tanganmu, lengkap dengan jari-jarimu. Melihatnya di alam liar bisa menjadi pengalaman yang mengejutkan, terutama jika dia terbang tepat di depanmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancam keselamatannya terlebih dulu. Namun tetap, jika kamu membuatnya marah, jangan sampai rahangnya mencapitmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit, dan satu jentikan capitnya dapat mematahkan pensil menjadi 2. Uniknya, kumbang titan dewasa sama sekali tidak makan, sebab dia tidak membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sebagai larva, dia sudah mendapatkan cukup energi untuk menjaganya tetap kenyang bahkan setelah dewasa. Aku juga mau seperti itu. Ada serangga yang bentuknya lebih seram, yaitu Weta raksasa. Hidup di Selandia Baru, makhluk mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa mengunci portal ke neraka. Dia bertubuh besar dan kuat, punya 6 kaki berduri, berantena panjang yang tampak seperti alien, dan berahang besar yang mungkin bisa memotong baja. Nyatanya, serangga raksasa ini cukup ramah dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Dan meski kamu tergigit, dampaknya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Ada video yang memperlihatkan Weta menggigit tangan seseorang yang memegangnya, tapi tidak menyakitinya sama sekali. Jadi, jangan sampai tampangnya membuatmu takut, meski berat serangga ini mungkin melebihi burung pipit. Ngengat atlas terlihat seperti memiliki 3 kepala, yang 2 diantaranya seperti kepala ular. Serangga cantik yang aktif pada malam hari ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang terlihat seperti kepala ular. Sepertinya ini adalah cara mereka bertahan dari predator. Dan untuk alasan yang sama, makhluk ini terkadang disebut ngengat kobra. Di Asia Tenggara dan India, tempat biasanya hewan ini tinggal, ngengat atlas sering ditemukan di peternakan kupu-kupu yang menghasilkan sutra dan pemandangannya indah sekali. Lebar sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm, alias lebih besar daripada tanganmu. Laba-laba merak mungkin adalah arachnida paling imut di dunia dan mungkin berbagi gelar ini dengan sepupu mereka yang pandai melompat. Laba-laba merak sangat kecil sehingga kamu mungkin tidak akan menyadari jika ada seekor yang berlarian di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya dari dekat, lakukanlah. Laba-laba merak sangatlah cantik. Mereka punya mata bulat besar layaknya manik-manik, bulu biru dan merah berkilau, serta bulu halus yang imut di tubuh dan kakinya. Tarian kawin mereka juga merupakan pemandangan indah yang tidak boleh kamu lewatkan. Sayangnya, mereka hanya tinggal di Australia. Ada ngengat lain dalam daftar ini, yaitu ngengat kolibri. Ingat betapa besarnya ngengat atlas tadi? Nah, yang satu ini sebesar burung kolibri dan kemiripan di antara keduanya tidak hanya sebatas nama. Kecepatannya mengepakkan sayap, lidah yang panjang untuk meminum nektar bunga, dan bahkan suara yang dihasilkannya saat terbang. Semuanya bisa membuatmu bingung apakah yang kamu lihat benar-benar ngengat atau bukan. Sama seperti temannya yang besar, ngengat berbulu ini juga ramah. Dan jika kamu bertemu dengannya, anggaplah itu sebagai hari keberuntunganmu. Longhorn Orb Weaver Spider atau laba-laba penenun bola bertanduk panjang adalah salah satu arachnida paling unik di dunia. Dalam sebagian besar aspek, laba-laba ini hanyalah laba-laba biasa. Tapi entah kenapa, dia memiliki 2 tanduk melengkung di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna oranye terang untuk menakuti predator. Merah berarti bahaya. Namun para ilmuwan masih tidak yakin kenapa laba-laba ini membutuhkan tanduk-tanduk ini. Jadi, ada sejaring misteri yang bisa kamu pecahkan. Terdengar gemerisik lembut dari dedaunan di sekitar kakimu. Lalu beberapa tumpuk daun sedikit bergerak, dan tanduk besar nan perkasa mencuat ke hadapanmu. Itu adalah kumbang Hercules, salah satu kumbang terbesar di bumi. Hampir separuh ukurannya berasal dari tanduk di kepalanya. Berkat tanduk yang luar biasa ini, kamu tahu persis bahwa ini adalah kumbang jantan. Kumbang betina tidak bertanduk sama sekali.
Namun nama ini bukan cuma berasal dari tanduknya, tapi juga dari kemampuan luar biasa serangga raksasa ini untuk mengangkut beban super berat. Kekuatannya hanya sedikit di bawah kumbang kotoran. Seekor kumbang Hercules dapat membawa beban seberat 850 kali beratnya sendiri. Jika kamu pernah melihat serangga dengan 5 kepala memakai topi runcing, tenang, kamu tidak sedang bermimpi buruk. Itu adalah wereng pohon Brazil. Bagai muncul langsung dari film sci-fi dan tampil ke layarmu. Serangga ini penuh dengan misteri. Dia kecil dan sulit ditemukan, sehingga tak banyak yang diketahui tentangnya. Tidak ada yang tahu kenapa wereng pohon memiliki bola-bola berbulu di kepalanya. Tapi setidaknya kita tahu pasti bahwa kepalanya hanya satu. Hehe, sudah terlihat jelas kan? Jika berenang di kolam air tawar di suatu tempat di kawasan tropis Afrika, perhatikanlah jemari kakimu. Mungkin ada kumbang air raksasa sedang mengincarnya. Dia adalah serangga pemangsa dan yang terbesar dari jenisnya. Dengan capit besar itu, tidak heran dia dikenal sebagai kutu aligator dan penggigit jari kaki. Gigitan monster penghuni air ini sangatlah kuat. Dia menangkap mangsanya dengan kaki depan dan kemudian mengunyahnya perlahan. Dan ingat kalau aku sempat menyebutnya sebagai predator, itu bukan cuma hiperbola. Makanan favorit kumbang air raksasa adalah ikan dan amfibi. Terlepas dari namanya, lalat kalajengking tidak ada hubungannya dengan kalajengking. Mereka mendapatkan julukannya berkat ekor mereka yang sangat mirip sang arachnida yang terkenal kejam itu. Melihat kalajengking terbang memang merupakan pemandangan menakutkan. Tapi tenang saja, makhluk ini kecil dan ramah. Mereka bahkan tidak bisa menggigitmu. Hanya pejantannya yang memiliki ekor seperti itu dan menggunakannya untuk menarik betina. Hey, boleh juga. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata tongkat berjalan? Jelas bukan serangga kan? Tapi ini memanglah nama serangga. Lihatlah ranting ini dan coba tebak, apakah ada makhluk hidup lain di sini? Iya atau tidak? Ranting ini sama sekali bukan ranting. Ini adalah tongkat berjalan. Serangga ini telah mengembangkan kamuflase yang menarik. Mereka panjang dan sangat polos, serta mampu berdiri diam selama berjam-jam sehingga terlihat seperti ranting kering. Tapi begitu kamu menyentuhnya, dia akan lari dengan kaki-kakinya yang kurus. Berkat penampilannya, burung pemangsa sering melewatkan tongkat berjalan di antara dedaunan yang lebat. Kerabat Australia mereka bahkan mengeluarkan aroma yang nikmat, seperti selai kacang. Jadi lapar. Kamu membuka keran wastafel dapur, tapi tiba-tiba kamu dengar suara keras dari bawah. Karena kaget, kamu langsung matiin air, tapi suara itu masih ada. Sekarang dari sebelah kirimu. Kamu berjinjit ke pintu, berhati-hati supaya nggak berisik, tapi seluruh rumahmu mulai bergetar dan berkertak. Ketakutan, kamu pun berlari keluar. Dan begitu kamu sampai di halaman depan, kamu melihat rumahmu yang indah roboh. Kamu berjalan ke tumpukan puing-puing yang tadinya rumahmu dan memeriksanya untuk mencari tahu apa yang baru terjadi. Kamu pun melihatnya, segerombolan kawanan serangga terbang di atas sisa-sisa reruntuhan. Dan kamu ingat, kamu pernah lihat serangga itu keluar masuk rumahmu selama bertahun-tahun, tapi nggak kamu peduliin. Kalau aja kamu peduli, kamu pasti tahu kalau serangga itu adalah semut tukang kayu terbang dan rumahmu sudah dalam bahaya selama ini. Semut tukang kayu cuma bisa terbang sebentar di akhir musim semi atau awal musim panas, saat kondisi cuaca lumayan cerah. Ini adalah musim kawin para semut itu. Pada musim ini, semut-semut itu terbang berkelompok di sekitar rumah dan paling mudah terlihat. Di waktu-waktu selain itu, serangga ini berperilaku hampir seperti semut biasa, bersembunyi di dalam lubang dan sudut-sudut rumah. Ingat ya, hampir. Karena semut ini melakukan satu hal yang berbahaya bagimu. Pada dasarnya, semut ini memakan rumahmu dari dalam. Semut tukang kayu, seperti namanya, suka banget sama kayu. Favoritnya adalah kayu lembab atau lapuk. Kayu seperti itu lebih mudah dikunyah untuk membuat terowongan. Tapi kalau nemu kayu yang masih bagus dan kukuh, semut ini juga nggak bakal nyerah loh. Paling cuma butuh waktu lebih lama. Sementara sistem terowongan terus berkembang, semut-semut muda pun menetas dari telur yang dihasilkan sang ratu sepanjang hidupnya. Dan setelah beberapa tahun, koloni ini pun punya anggota ribuan atau bahkan jutaan semut. Sementara rumahmu udah kelihatan mirip keju tanpa sepengetahuanmu. Saat semut terbang ini muncul, itu adalah pertanda bahwa koloni mereka sudah tumbuh raksasa dan rumahmu dalam bahaya yang besar pula. Kemungkinan ada istana semut di balik rumahmu dan di dalam semua bagian kayunya, mulai dari dinding sampai atap.
Beberapa tahun kemudian, kerusakan strukturalnya akan terlalu parah sampai berakhir bencana. Jadi, kalau kamu lihat segerombolan serangga terbang di dalam rumahmu, cepat panggil pengendali hama. Semut peluru adalah semut terbesar dari semua spesies semut. Tapi, meski ukurannya paling besar, semut ini maksimal cuma seukuran uang koin. Semut peluru paling sering ditemukan di negara-negara seperti Nicaragua dan Paraguay, jauh di dalam hutan hujan. Meski kecil, gigitannya luar biasa. Gigitan semut peluru 30 kali lebih sakit dibanding sengatan tawon atau lebah. Penduduk lokal sering menyebut serangga kecil ini sebagai semut 24 jam, karena kamu akan merasa sakit selama seharian penuh setelah digigit. Meski rasa sakitnya nyebelin, gigitan semut peluru nggak terlalu berbahaya dan bisa sembuh dalam seminggu. Semut ini punya kebiasaan aneh yang mungkin membuat kita bisa menghindari gigitan kuatnya dengan mudah. Semut peluru melepaskan bau yang tajam dan menjijikan untuk mengusir predator. Jadi, kalau kamu lagi jalan-jalan di hutan hujan dan mencium bau yang tidak sedap, cepetan kabur. Cuma ada 300 spesies semut api di seluruh dunia. Semua spesies ini punya gigitan yang sama kuatnya. Ini adalah serangga kecil yang bergerak dalam koloni besar dan punya warna coklat muda seragam atau hampir merah. Semut api paling umum ditemukan di Amerika Serikat dan mereka tertarik pada makanan. Mereka sering datang ke berbagai acara piknik meski nggak diundang. Gigitan semut api gatal sekali, tapi nggak terlalu berbahaya. Menyiram air dingin ke bekas gigitannya bisa membantu meringankan gatal, dan bekas gigitan ini bisa hilang kurang lebih seminggu. Kalau kamu mengalami reaksi yang lebih parah dari gatal, segeralah minta saran dari dokter. Nah, semut beludru sebenarnya bukan semut. Mereka mirip tawon tanpa sayap, yang bentuknya kebetulan mirip semut. Serangga ini nggak membentuk koloni besar dan biasanya hidup sendirian, bersembunyi di rumput tinggi. Perilaku ini memberi mereka julukan lain, yaitu semut sapi. Karena saat sedang merumput, sapi mungkin menginjak semut beludru dan dibalas dengan gigitan perih. Manusia juga kadang digigit, terutama kalau berjalan tanpa alas kaki. Semut beludru berbisa, tapi bisanya nggak lebih kuat dibanding racun lebah, jadi nggak terlalu berbahaya juga. Tapi rasa sakit dari gigitannya tetap parah. Dan kalau kamu mau melumatkan serangga ini, semoga beruntung ya. Soalnya mereka punya tempurung yang super kuat untuk melindungi diri dari serangga penyengat lain dan bahkan burung. Rayap juga merupakan musuh semua barang dari kayu dan semut. Saat semut masuk ke wilayah mereka, rayap keluar dari gundukannya dan membalas jauh lebih parah dari yang mereka terima. Serangga ini sebenarnya buta, tapi kepala mereka dilengkapi dengan penyemprot alami. Mereka menyemprot asam ke musuh, mengusir mereka lebih cepat dibanding kedatangan mereka. Jangan coba-coba menahan aliran asamnya pakai jarimu ya, karena rasanya perih banget. Bicara soal semprot-menyemprot, kumbang pengebom jagonya. Bentuk serangga ini udah lumayan seram sebenarnya, tapi kalau merasa terancam, dia akan mengeluarkan suara letupan keras dan menyemprot musuhnya dengan cairan super panas. Ada ruang di dalam perut si kumbang sebagai tempat penyimpanan dua jenis cairan. Saat tercampur sebelum disemprotkan, kedua cairan itu saling bereaksi dan jadi sangat panas. Bahkan, burung yang mengganggu kumbang ini bisa dibilang agak sial, dan serangga lain nggak punya peluang untuk melawannya. Tawon pemangsa tarantula adalah serangga ramping panjang dengan sayap berwarna karat dan antena kuning yang indah. Hewan ini mudah ditemukan di hutan hujan di seluruh Asia, Amerika, dan Afrika. Mereka suka hidup sendiri dan membuat rumah dengan menggali tanah. Kalau kamu ketemu sama tawon pemangsa tarantula, pastikan untuk menjauh perlahan ya. Serangga ini cuma menyerang kalau merasa terancam. Katanya, tawon pemangsa tarantula adalah salah satu serangga pemilik sengatan paling perih di dunia. Rasa sakit dari sengatan serangga ini sangat intens dan bisa terasa selama 3-4 menit. Setelah itu, kamu nggak butuh perawatan darurat kok, dan sengatannya bakal sembuh sendiri. Jaket kuning adalah spesies tawon berbahaya yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Nama ini berasal dari pola kuning hitam khasnya. Warna kuning neonnya mencolok sekali, jauh lebih cerah daripada tawon biasa. Jaket kuning hidup dalam koloni besar dan membangun sarang di pohon, semak, dan bahkan di bawah tanah. Kalau kamu bertemu sarang jaket kuning, menjauhlah perlahan dan jangan sampai mengancam atau membuat mereka kesal. Karena aku jamin, kamu nggak bakal mau ngerasain sengatan jaket kuning. Hornet Jepang adalah spesies tabuhan terbesar di dunia.
Hornet Jepang punya pola kuning hitam garis-garis, mirip jaket kuning. Yang bikin mereka beda dari lebah dan tawon adalah ukuran dan bentuknya. Hornet Jepang jauh lebih besar dan lebih ramping dibanding Bumblebee, dan lebih panjang dibanding tawon. Hornet ini jelas tinggal di Jepang, tempat mereka bergerak dalam koloni dengan 700 anggota. Orang-orang yang pernah disengat Hornet Jepang sering mengatakan rasanya mirip kena tanaman Knipovia. Kalau kamu disengat salah satu serangga ini, segera cari bantuan dan sementara menunggu dokter, siram sengatannya dengan air dingin. Hornet raksasa Asia sebagian besar tinggal di negara-negara Asia, tapi juga pernah ditemukan di Amerika Utara pada tahun 2019. Makhluk ini besar, kuning dan ganas. Kamu nggak bakal keliru membedakan antara hornet raksasa dengan lebah atau tawon lain, sebab ukurannya jauh lebih besar dan jauh lebih agresif. Tapi yang paling parah dari hornet ini adalah sengatnya, yang panjangnya 3 kali lipatnya sengat lebah madu. Sengat ini berisi racun yang sangat kuat, dan beberapa sengatan dari hornet raksasa Asia bisa merobohkan binatang besar, juga manusia. Kalau masih belum cukup seram, makhluk ini bahkan bisa menyemprotkan racunnya dan membidik mata kita. Jelaslah ya, rasanya pasti susah dilupakan. Nah, jujur aja deh, kita semua pasti takut sama kelabang. Dan mungkin salah satu spesies yang paling mengerikan adalah kelabang berkepala merah dari Texas. Pertama, makhluk ini kayak berasal dari mimpi terburuk dan terkelamu. Tubuh hitam berbuku-buku, puluhan kaki kekuningan yang mirip cakar, dan kepala merah dengan 2 antena panjang. Siapapun pasti lari ketakutan kalau melihat makhluk seperti ini. Karena ukurannya besar, makhluk merayap ini punya nafsu makan yang tinggi juga. Mereka makan kodok, kadal, dan bahkan tikus sesekali. Kadang kalau lagi nggak ada makanan, mereka bisa menangkap kelelawar yang lagi terbang loh. Dan tentu saja, kelabang berkepala merah ini berbisa. Cocoklah sama tampangnya. Untungnya, hewan ini nggak tertarik sama manusia. Kita juga kayaknya nggak tertarik sama mereka. Kamu berjalan menyusuri pantai, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini. Airnya berwarna hijau terang, dan hidungmu mencium bau menyengat telur busuk. Haruskah kamu mendekat untuk memeriksa fenomena yang tidak biasa ini? Berhenti sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Yang kamu lihat disebut ledakan populasi alga berbahaya, juga disebut ledakan alga, dan mendekatinya adalah ide yang sangat buruk. Ledakan ini mengandung alga yang dapat menghasilkan gas beracun. Inilah yang membuat tempat wisata yang dulu populer kini sepi dan berbahaya. Kamu bisa datang ke pesisir pantai atau danau, lalu melihat sesuatu yang mirip buih hijau kebiruan mengapung di atas atau tepat di bawah permukaan air. Atau mungkin menyerupai goresan cat hijau terang. Beberapa ledakan yang disebut pasang merah bisa membuat air jadi coklat atau merah. Intinya, begitu kamu melihatnya, segeralah menjauh. Tahan rasa ingin tahumu dan jangan mendekat. Saat alga membusuk, kantong gas hidrogen sulfida beracun terperangkap di bawah keraknya. Jika tanpa sadar menginjak kantong ini, kamu akan membebaskan gasnya dan tanpa sengaja kamu bisa menghirupnya. Ini cukup untuk sebuah akhir cerita yang tragis. Di beberapa pantai, bulldozer menumpuk alga ke truk sampah dan membawanya ke pusat pembuangan khusus. Di sana, rumput laut dikeringkan dan dibuang. Namun terkadang, tempat ini harus tutup sementara. Alga bercampur pasir dan lumpur, berbau sangat menyengat sehingga warga sekitar tak bisa tidur di malam hari karena baunya. Ada 3 jenis alga berbahaya yang dapat berkumpul menjadi ledakan alga berbahaya: cyanobacteria, dinoflagellata, dan diatom. Semuanya terdiri dari bentuk kehidupan terapung sangat kecil yang memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan. Ledakan alga hijau kebiruan disebabkan oleh cyanobacteria. Mereka menghasilkan racun berbahaya yang merusak jaringan saraf. Kondisinya bisa menjadi sangat buruk sehingga pusat pengolahan air mungkin tidak dapat membuang racunnya. Sehingga warga sekitar disarankan tidak menggunakan air leding. Dinoflagellata dan salah satu spesies diatom adalah penyebab pasang merah. Ini biasa terjadi di teluk laut. Ledakan alga merah terbentuk di air yang hangat, asin, dan kaya nutrisi. Ledakan seperti ini melepaskan sejumlah besar racun yang bervariasi. Di Texas, pasang merah dulunya terjadi sekali dalam 1 dekade. Sekarang terjadi setiap 3 tahun sekali. Di Florida, ledakan alga merah muncul setiap tahun. Diatom panjang dan kurus juga bisa menghasilkan zat beracun yang berbahaya bagi manusia. Berita buruknya,
Jika kerang-kerangan seperti kerang bambu memakan terlalu banyak plankton ini, mereka juga bisa menjadi beracun. Itu sebabnya memasaknya untuk makan malam bisa menyebabkan bencana. Itu salah satu alasan perairan laut biasanya dipantau. Jika tingkat racunnya menjadi terlalu tinggi, pantai ditutup untuk panen kerang. Ledakan alga berbahaya dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Mereka menyingkirkan oksigen dari air sehingga biota laut menghilang. Namun, keadaan semakin parah ketika mikroba mulai menguraikan alga pada akhir ledakan. Mereka mengonsumsi lebih banyak oksigen dalam prosesnya sehingga tidak ada ikan yang dapat bertahan hidup. Ini membuat area luas di perairan hampir kehilangan semua oksigennya, juga kehilangan tumbuhan atau hewan. Ledakan alga berbahaya muncul di area yang memiliki terlalu banyak nutrisi di dalam air. Biasanya nutrisi ini berasal dari pertanian dan industri lainnya, ditambah lagi angin muson musim dingin menjadi lebih hangat dan membawa lebih banyak kelembapan. Hal ini memungkinkan alga berkumpul dalam ledakan besar, beberapa menjadi sangat besar, sehingga pusaran hijau tebalnya dapat dilihat dari luar angkasa. Namun, tidak semua ledakan alga berbahaya. Beberapa di antaranya hanya menambah rasa tidak enak pada air, mengubah warna, atau menghasilkan bau menjijikkan. Sayangnya, kamu tidak dapat membedakan mana yang beracun hanya dari penampilannya. Alga bukan satu-satunya organisme yang terlihat tidak berbahaya. Berikut adalah makhluk lain di laut yang tidak boleh kamu sentuh. Ubur-ubur irukanji ditemukan di Australia, terlihat kecil dan sangat polos, tapi penampilannya menipu dan si kecil berukuran ibu jari manusia ini sebenarnya mematikan. Karenanya, banyak pantai ditutup selama musim menyengat yang berlangsung dari November hingga Mei. Yang membuat ubur-ubur ini sangat berbahaya adalah ukurannya yang kecil, kamu tidak akan menyadarinya saat berenang. Ups! Gurita cincin biru tidak hanya terlihat tidak berbahaya, tapi juga sangat indah. Tapi jangan biarkan penampilannya ini menipumu. Jangan mengganggu makhluk berukuran 20 cm yang relatif kecil ini. Ia punya cukup bisa untuk melumpuhkan 26 orang dewasa hanya dalam beberapa menit. Dan begitu hewan ini merasa terancam, kamu mungkin bisa menebak yang terjadi selanjutnya. Namun saat tidak diganggu, gurita ini benar-benar jinak. Ubur-ubur kotak yang terkenal, namanya sesuai dengan bentuk tubuhnya, hidup di Samudra Hindia dan Pasifik. Jauhi makhluk dengan tubuh kotak dan tentakel yang menjuntai panjang ini. Meskipun kamu hanya melihat satu tentakel, tanpa bagian badannya yang lain, jangan mendekat atau menyentuhnya. Ubur-ubur kotak dapat tumbuh hingga 3 meter dan masing-masing tentakelnya memiliki sekitar 500.000 tombak berukuran kecil untuk menyuntikkan bisa. Tidak seperti ubur-ubur lainnya, ubur-ubur kotak adalah pemburu. Mereka dapat mengunci gerakmu dengan melilitkan tentakel rampingnya di tubuhmu. Dengan bisanya yang berbahaya, ini bukan pengalaman yang menyenangkan pastinya. Nama bintang laut mahkota duri berasal dari duri berbisa yang menutupi seluruh tubuhnya. Bintang laut terbesar kedua di dunia ini dapat tumbuh hingga 50 cm. Mereka memangsa karang laut dan makannya banyak. Satu bintang laut lapar dapat menghabiskan lebih dari 9 meter persegi karang dalam setahun. Makhluk ini juga cenderung memiliki banyak bayi. Mereka mengeluarkan lebih dari 500 juta telur sekaligus. Sungguh prestasi yang luar biasa. Pari bintik biru yang cukup kecil kebanyakan hidup di Samudra Pasifik bagian barat dan Samudra Hindia yang tropis dekat terumbu karang. Ukurannya tidak lebih dari 35 cm, makhluk ini memiliki pola warna yang mencolok, kuning dengan bintik biru elektrik di tubuhnya dan beberapa garis biru di ekornya. Meskipun hewan ini cantik, perlu diingat juga bahwa ia juga berbahaya. Ia dapat melukaimu dengan duri berbisa di ekornya. Kamu dapat menemukan ikan lepu di Samudra Pasifik Selatan dan Laut Karibia. Terlepas dari apa yang kebanyakan orang pikirkan, ikan ini bisa dimasak. Makhluk ini berbahaya saat hidup, kamu bisa secara tidak sengaja tersengat sirip tajamnya yang berbisa. Jika kamu hobi mengoleksi cangkang hewan, kamu pasti mengenali siput kerucut hanya dengan melihatnya. Panjangnya sekitar 10 cm, siput itu terlihat imut dan polos. Tapi tampilannya ini menipu, terutama jika kamu bertemu dengan spesies tropisnya. Bayangkan menemukan cangkang cantik dan mengambilnya, kamu tidak takut? Sarung tangan selamu tampaknya melindungimu dengan sempurna. Tapi siput kerucut memiliki tonjolan kecil seperti jarum yang bisa keluar dari mulutnya yang penuh dengan racun mematikan yang menyerang syaraf.
Jarum ini dapat dengan mudah menembus pakaian selamu, tapi yang terburuk adalah bisanya mengandung penghilang nyeri sehingga kamu tidak tahu kamu telah disengat. Bulu babi bunga tercatat dalam rekor dunia Guinness sebagai bulu babi paling berbahaya di bumi. Makhluk ini hidup di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat. Meskipun penampilannya membuatmu ingin memasukkannya ke akuarium, jangan pernah menyentuhnya. Bulu babi bunga memiliki bisa yang cukup untuk membuat liburanmu jadi tidak menyenangkan atau pendek. Ikan batu, ikan paling berbisa di dunia, bisa berkamuflase. Astaga, ia bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya dengan baik sehingga kamu tidak akan menyadarinya meskipun sudah berhati-hati. Kita bisa dengan mudah menginjak ikan ini. Begitu merasa terancam, seperti saat kamu tidak sengaja mencoba menghancurkannya, ikan ini akan menancapkan duri berbisa yang tumbuh di sepanjang punggungnya. Semakin banyak tekanan, semakin banyak racun yang dihasilkannya. Dan ikan ini tetap berbahaya bahkan di daratan. Ikan jarum tidak berbisa, tidak memiliki gigi tajam, dan kemungkinan besar akan menjauh darimu. Bahayanya terletak pada bentuk tubuh ikan ini. Bagaimanapun juga, ada alasannya ia disebut ikan jarum kan? Ikan jarum berenang di dekat permukaan air. Jika ada bahaya, mereka melempar diri keluar dari air dengan kecepatan mencapai 60 km per jam. Rahang mereka yang panjang dan tajam mengubah ikan ini menjadi tombak terbang. Ikan botana kasur punya duri yang tumbuh di dekat pangkal ekornya. Saat ikan ini merasa dalam bahaya, ia menggerakkan ekornya dan menampakkan duri berbentuk pisau bedah. Jika kamu tidak bergegas menjauh, kamu bisa menderita luka sayatan yang parah. Ingat juga bahwa beberapa spesies ikan ini juga berbisa. Hei, semoga harimu menyenangkan di pantai. Di banyak kota dan hutan, ada tanda warna di pohon yang terlihat aneh bagi kita yang tidak mengenalinya. Sebenarnya, sebagian besar tanda seperti ini dipakai untuk dua alasan, yaitu menandakan pohon yang akan ditebang atau dibiarkan lebih menonjol dibanding yang lain, serta untuk membuat garis batas hutan lebih terlihat. Tidak ada aturan khusus untuk warna atau bentuk tanda ini, tapi yang paling universal untuk menebang adalah garis biru, dan tanda untuk melestarikan pohon biasanya jingga atau kuning. Pohon di dalam batas kota biasanya ditandai untuk ditebang dengan garis atau titik merah, jingga, atau kuning. Kalau kamu melihat tanda seperti itu di pohon dan mobilmu terparkir di dekatnya, sebaiknya pindahkan mobilmu ke tempat yang lebih jauh supaya nggak tertimpa pohon saat ditebang. Pohon di hutan dapat ditandai untuk dilestarikan karena punya rongga yang baik untuk rumah satwa liar atau ada sarang di cabang-cabangnya. Membiarkan pepohonan di sekitarnya tetap utuh adalah praktik yang umum agar burung dan hewan di pohon itu tidak terganggu. Pohon yang besar dan sehat, penghasil biji dan kacang, juga ditandai untuk dilestarikan karena banyak hewan dan burung memakan biji dan kacangnya. Anehnya, pohon yang tidak sehat juga bisa dilestarikan. Kalau burung pelatuk menyukainya, artinya ada banyak serangga di dalam pohon yang dimanfaatkan burung sebagai sumber makanan. Tanda warna pada pohon di hutan mungkin juga berarti ada orang yang memiliki hutan itu sampai batas tertentu dan ingin menunjukkannya. Tanda-tanda ini bisa dibuat dalam warna dan bentuk apapun, tapi selalu ada dua fitur khusus yang tidak mungkin kamu lewatkan. Salah satunya adalah tanda-tanda ini kurang lebih berbentuk garis lurus. Hal ini logis sebagai penanda batas suatu wilayah. Dan fitur kedua adalah, menurut aturan penandaan, tandanya harus selalu berdekatan satu sama lain, sehingga tanda berikutnya terlihat jelas dari kedua arah. Sebagian orang meyakini tanda kuning dibuat di pohon ginkgo betina yang tumbuh di sekitar perkotaan Amerika Serikat, tapi tidak ada bukti kuat tentang ini. Namun, kamu bisa menemukan peta terperinci pepohonan seperti itu di New York atau Washington DC misalnya. Ginkgo betina memang pantas mendapat peta sendiri karena pohon ini menghasilkan buah yang baunya sangat tidak sedap. Kalau kamu pernah punya mentega tengik di dapur, kamu mungkin kenal baunya. Pepohonan ini dibawa ke Amerika Serikat pada abad ke-18 sampai 19 saat dorongan bereksperimen dan minat akan segala sesuatu yang eksotis menguat. Dan sebagai pohon yang sangat kukuh dan tahan terhadap kondisi keras, ginkgo menjadi populer di sana. Banyak kota menanamnya untuk dekorasi hijau, tapi sayangnya banyak di antaranya ternyata betina.
Agar bau busuknya tidak masuk ke kota, pohon ini disemprot menggunakan larutan khusus yang mencegahnya berbuah. Larutan ini aman bagi manusia dan hewan. Jadi, kita nggak perlu khawatir berada di sekitar petugas yang sedang menyemprot pohon. Tanda warna juga bisa dilihat di jalanan, bukan cuma di pohon. Kalau kamu berjalan di sekitar kota dan melihat garis merah di trotoar misalnya, artinya ada saluran listrik atau kabel di bawahmu. Garis-garis ini diberi warna merah supaya menonjol. Karena kalau rusak saat digali, banyak masalah bisa terjadi. Bahkan mungkin lebih banyak dibanding yang disebabkan pipa gas. Garis jingga pada dasarnya berarti sama, tapi yang ini menandakan ada jalur telekomunikasi, saluran, atau kabel sinyal. Ketiganya tidak membawa daya, jadi nggak seburuk merusak kabel listrik, tapi masih akan menimbulkan banyak masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya, putusnya kabel serat optik bisa mematikan internet di area yang luas sampai kerusakan itu diperbaiki. Garis kuning berarti ada gas alam, minyak, uap, minyak bumi, atau saluran bahan mudah terbakar lain di bawahnya. Garis biasanya digambar sedemikian rupa untuk menunjukkan arah pipa diletakkan di bawahnya, dan garis itu sendiri berada di tengahnya. Kuning juga warna peringatan, seperti merah, karena pipa gas rusak dan percikan api adalah cikal bakal bencana besar. Garis hijau menandakan ada selokan atau saluran pembuangan air hujan di bawah tanah. Merusak saluran pembuangan bisa berakibat fatal bagi pekerja penggalian, dan alasannya jelas. Bayangkan aja kekacauan kayak apa yang akan terjadi. Selain isi selokan yang meluap dan menciptakan kekacauan di permukaan, merusak pipa hampir pasti akan mengakibatkan biaya perbaikan besar dan merepotkan ratusan orang yang tinggal di dekatnya. Karena air berwarna biru, masuk akal kalau tanda kota yang menandakan sumber air minum juga berwarna biru. Merusak sumber semacam ini nggak seburuk merusak pipa minyak bumi atau kabel listrik sih, tapi tetap aja akan menimbulkan masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi di kota-kota besar, ini lebih ke mengganggu. Bukan merupakan masalah besar karena air minum biasanya mudah diakses. Putusnya pipa air atau pipa utama membawa lebih banyak masalah pada proyek penggalian atau konstruksi itu sendiri. Air akan membanjiri lingkungan di sekitarnya, membuatnya sulit ditangani dengan cepat. Tanda ungu juga berarti air, tapi bukan air minum. Garis warna ini menandakan ada sumber irigasi atau air reklamasi di bawah. Air seperti ini diambil dari sandblasting atau power washing, dan biasanya dipakai untuk keperluan industri atau berkebun setelahnya. Memang bukan untuk diminum, tapi dampak merusak pipa yang membawa air seperti ini hampir sama dengan air minum. Dampaknya akan sangat merepotkan. Tanda pink di tanah dibuat oleh surveyor tanah. Misalnya, saat ada perdebatan hukum atas batas properti, surveyor independen akan meninggalkan garis pink di tanah untuk menandai batas. Tanda ini juga bisa dibuat di bakal lokasi konstruksi untuk alasan yang sama. Garis, titik, dan silang putih menandai wilayah bakal jalan atau batas penggalian. Artinya, wilayah ini akan segera digali. Tanda putih biasanya menunjukkan lokasi penggalian. Ini adalah langkah pertama sebelum pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan. Nantinya, petugas pemeliharaan kota akan mencari tahu apakah ada fasilitas di bawah area itu yang harus dihindari. Kalau tidak ada, atau kalau tidak ada konflik antara penggalian dan fasilitas bawah tanah, nanti kujelaskan lebih lanjut. Penggalian bisa dimulai. Tanda kota bukan cuma bisa digambar berupa garis, tapi juga bentuk lain. Misalnya, kamu mungkin melihat bentuk H di tanah. Dua garis sejajar ini menandakan tepi pipa atau kabel di bawahnya. Sedangkan garis tengah yang menghubungkannya adalah untuk memudahkan mengukur lebarnya. Mungkin juga ada nama perusahaan yang menaruh pipa atau kabel di sebelah huruf H ini. Bentuk berlian adalah tanda lain yang sering muncul di tanah. Mungkin ada atau tidak ada dua garis paralel yang menandai tepi saluran di bawahnya, sedangkan bentuk berlian itu sendiri berarti perkiraan ukuran benda di bawah kakimu. Beberapa tanda lebih mirip grafiti dengan banyak simbol dan huruf samar.
Tapi ini biasanya berbentuk singkatan dan tanda untuk petugas pemeliharaan kota atau pekerja konstruksi. Misalnya, kamu mungkin melihat silang atau kotak putih digambar di tanah untuk menandai bakal lokasi penggalian. Para pekerja biasanya akan menulis "No" diikuti dengan singkatan nama fasilitas di bawahnya. Kamu mungkin berpikir artinya tidak boleh ada penggalian di sini, tapi justru sebaliknya. No berarti tidak ada konflik antara saluran listrik, pipa, atau fasilitas lain apapun yang terkubur di bawahnya dengan rencana penggalian yang diusulkan. Singkatan juga ditulis dengan warna fasilitas yang ditunjuk. Misalnya, kalau ada tulisan No G dengan cat kuning di kotak putih, berarti situs tersebut bisa digali tanpa khawatir ada pipa gas di bawahnya yang ditandakan dengan huruf G. Dan kalau ada kabel telekomunikasi di bawahnya, layanan kota biasanya akan menggambar no jingga dan singkatan nama perusahaan yang menaruh kabelnya. Cara lain untuk menginformasikan hal yang sama adalah dengan menggambar singkatan tipe fasilitas dan mencoretnya. G kuning yang kadang dilingkari berarti ada pipa gas di bawah. Dan kalau dicoret, kamu nggak perlu khawatir menggali di area ini karena nggak ada pipa gas yang terancam rusak.